Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkuliahan hari ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yaitu lembaga-lembaga Muhammadiyah. Adapun materi ini disusun oleh pertama, Latifah Kusuma Dewi, NIM B100 190 350, kelas manajemen H. Kedua, Dian Lestari, NIM B100 190 378, kelas manajemen H. Ketiga, Astri Normalitasari, NIM B100 190 397, kelas manajemen H. Dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mardalis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu dalam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa 1. Lembaga merupakan unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang tertentu. 2. Lembaga dibentuk hanya oleh pimpinan pusat. 3. Pimpinan wilayah dan pimpinan daerah apabila dipandang perlu membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan pimpinan perserikatan setingkat di atasnya. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2010. Lembaga-lembaga Muhammadiyah. 1. Lembaga pengembangan cabang dan ranting. Lembaga cabang dan ranting adalah level organisasi yang paling bawah, yang sebenarnya sangat berperan penting dalam pemerintahan dan ranting kinerja persyarikatan Muhammadiyah. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah. Tugas dari lembaga pengembangan cabang dan ranting antara lain: 1. Cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam merekrut anggota dan kaderisasi. 2. Menjadi ujung tombak dalam menjalankan dakwah keagamaan. 3. Menjadi ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi Islam yang lain. 4. Menjadi duta persyarikatan di masyarakat. 5. Menjadi ujung tombak dalam membela kepentingan umat. 2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan atau LPPK. LPPK memiliki fungsi dan tugas sebagai 1. Penyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan. 2. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan persyarikatan. 3. Melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai pertimbangan bagi pimpinan persyarikatan dalam kebijakan keuangan. 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Lembaga ini merupakan pemekaran dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. Tugas pokok dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan adalah penelitian dan pengembangan yang mencakup program penelitian dan pengembangan di PTM dan penelitian pengembangan gerakan Muhammadiyah. Selain itu, penelitian dan pengembangan juga dilakukan melalui pengembangan database dan pusat informasi persyarikatan yang bekerja sama dengan lembaga penelitian di lingkungan persyarikatan dan meningkatkan kualitas penelitian PTM. 4. Lembaga Penanggulangan Bencana. Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC berdiri melalui SKKP Muhammadiyah. Lembaga ini memiliki tujuan strategis yang dianggap sebagai prioritas utama antara lain: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan MDMC untuk kerja kemanusiaan dalam isu bencana. 2. Penguatan jaringan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Terdapat dua nilai yang ada dalam MDMC. Yang pertama, nilai-nilai filosofis yang dianut dalam MDMC yaitu 1. Rahmat bagi alam semesta. 2. Berkeadilan. 3. Profesional. Yang kedua, nilai-nilai operasional dalam MDMC yaitu 1. Responsif. 2. Musyawarah. 3. Efisien dan efektif. 4. Berkelanjutan. 5. Berjejaringan. 6. Akuntabel. 5. Lembaga Zakat, Infak dan Sodakoh atau Lazismu. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, balai kesehatan, dan sekolah. Lembaga ini memiliki visi menjadi amil zakat,
infak dan sedekah yang amanah, transparan, dan profesional, dan pemberdayaan masyarakat miskin dan mustadafin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam, mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat, mendayagunakan ZIS secara optimal untuk sosial dan kemanusiaan, dan mengelola ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel. 6. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Tujuan dari lembaga ini adalah memberikan wadah pemikiran dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam melewati persoalan politik maupun ketatanegaraan. Adapun tugas lembaga hikmah dan kebijakan publik yaitu 1. Mengadakan kajian politik. 2. Memberikan nasihat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. 3. Menyelenggarakan pendidikan. 7. Lembaga seni budaya dan olahraga. Tujuan dari lembaga ini adalah mewadahi potensi seni budaya dan olahraga masyarakat persyarikatan agar aktivitas dan kreativitasnya terarah sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Tugasnya adalah menyiarkan Islam dengan berdakwah melalui seni agar lebih meningkat dan berkibar. 8. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Lembaga ini memiliki 3 visi, yaitu pertama, Muhammadiyah sebagai kekuatan moral bangsa. Kedua, Muhammadiyah sebagai inspirator peradaban Islam. Ketiga, Muhammadiyah sebagai kekuatan moral bagi perdamaian dunia. Adapun misi yang diemban lembaga ini yaitu terwujudnya ukhuwah Islamiyah, jaringan dan kerjasama global secara menyeluruh. Tugas dari lembaga ini adalah 1. Mengembangkan SDM dalam bidang jaringan dan kerjasama internasional. 2. Meningkatkan peran dan keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan wacana pemikiran keislaman, khususnya di kalangan dunia Islam dan dunia internasional pada umumnya. 3. Meningkatkan sosialisasi pemikiran dan aktivitas Muhammadiyah ke dunia Islam dan dunia internasional. 4. Mengembangkan partisipasi Muhammadiyah dalam kekuatan solidaritas umat Islam untuk mewujudkan perdamaian dunia sebagai kebutuhan bersama. 5. Mengkoordinir kerjasama dengan Muhammadiyah yang tersebar di berbagai negara. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar diskusi di Psikologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.